Kan masa lama terus di depan kan. Jadi di sini aja. Nah, sini. Biar nyampe kan. Nah, sini. Enggak apa-apa, saya suka kalau nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri aja. Ada suara tambah Pak. Sini. Sudah MC Raja sini. Tapi selalu ada kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Alhamdulillah, puji syukur Bisa pakai kepada dua. Allah Subhanahu wa taala. Bisa pakai dua supaya dua-duanya bunyi. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita berkumpul di tempat yang istimewa dalam rangka melaksanakan Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mulai acara ini, maka kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri Mahendra, wakilan Bapak disilakan. Duduk muka situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم.
Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari pengatua malam kita oleh Bapak Muhammad Janas. Waktu dan tempat disilakan. Sambutan. Menyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan utama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan agenda silaturahmi melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama Ikatan Wanita Bone Sulawesi Selatan yang berdomisili di Kota Tarakan. Mudah-mudahan organisasi ini adalah organisasi yang akan mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mewakili daripada ibu-ibu menyampaikan kepada Al-Mukarram selamat datang di kota Tarakan yang tercinta, atau kota yang dimana kota ini adalah miniatur Indonesia. Artinya semua suku-suku bangsa ada semua di kota Tarakan. Oleh karena itu sangat-sangat dibutuhkan bahwa paguyuban agar senantiasa bergandengan tangan bersama-sama bersatu padu menata dan membangun kota Tarakan sebagai kota Islami, kota Qurani, kota yang merupakan pancaran sinar dari Madinah Munawwarah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kami atas nama Sahibul Bait dan Sahibul Hajat menyampaikan kepada Al-Mukarram bahwa di kota Tarakan ini insyaallah senantiasa melaksanakan komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak, sehingga tidak ada nampak bahwa ini adalah suku Bugis, ini adalah suku Jawa, ini adalah Madu dan sebagainya. Nampak betul bahwa kota Tarakan ini adalah penduduk Tarakan yang berasal dari berbagai penjuru tanah air kita. Nah, oleh karena itu memohon kepada Al-Mukarram agar nantinya memberikan kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini pencerahan, memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk, memberikan kepada kami lampu untuk menerangi kota Tarakan, kota yang kita cintai bersama. Kemudian yang terakhir, kami atas nama Sahibul Bait dan Sahibul Hajat memohon maaf kepada Bapak Al-Mukarram dan seluruh hadirin hadirat bila mana acara pada malam hari ini ada sesuatu dan hal yang kurang berkenan, maka kami mohon dibukakan pintu maaf. Saya kira itulah sekadar mukadimah sambutan pada acara pada malam hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu iyyakum jami'an wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan
Selanjutnya kita memasuki acara inti hikmah maulid dan sekaligus bacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Asman Warno MMMA, Ketua Dai Muda Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya dulu Allah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Wa ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal fadilah, sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu dan senantiasa menjadi suluh kebaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para guru-guru, bil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajat yang telah mengundang saya, Masya Allah, Ibu Haja Jumriyati, Masya Allah. Kita doakan semuanya sehat afiat. Ibu-ibu di belakang yang berwarna-warni merah, kuning, hijau, putih, abu-abu, di belakang ada juga warna pink. Mudah-mudahan sudah lunas semua jilbabnya. Amin. Oh, sudah lunas semua. Alhamdulillah. Kes money. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ceramah tidak panjang lebar, saya masih agak ulik. Karena saya keliling-keliling sejak bulan ini, saya tiba dari mengawal jamaah umrah, saya langsung keliling dakwah Sulawesi Selatan sampai Tanah Mandar, langsung balik ke Makassar, terbang ke Balikpapan, dari Balikpapan saya masuk ke Tarakan, transit 1 hari, waktu datang langsung menuju ke Nunukan saya masuk ke daerah Sungai Semenggaris, selesai kegiatan masuk ke Pulau Sebatik. Jadi saya selesai malam subuh di Sebatik langsung ke Nunukan, acara kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Nunukan. Pagi langsung selesai itu menuju ke Tawau. Selesai 2 hari acara di Tawau, menuju lagi ke sini. Rasanya oleh-oleh. Ibu-ibu dimuliakan Allah, karena acara ini acara ikatan wanita Bone, Masya Allah, orang Bone itu cantik-cantik semua. Amin. Kebetulan saya juga orang Bone, bapak saya orang Bone, mama saya orang Bone. Saya lahir di Bone, asli Bone, original plus. Istri saya orang Sengkang, istri pertama.
Yang istri kedua belum ada. Ada niat. Bapak Ibu, kita sama-sama selamat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala sayyidil Habibillah. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut sebentar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan di muka bumi ini tujuan utamanya untuk dicontoh dalam semua aspek kehidupan kita. Rasulullah adalah suri tauladan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak mengutus engkau sebagai rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi Muhammad SAW ini satu-satunya dalam Al-Quran yang disebut Nabi besar. Tidak ada Nabi besar kecuali Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar? Ada yang tahu? Pemimpin para nabi. Ya, pemimpin para nabi. Ibu ada yang tahu kan? Hah? Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar? Karena kekasih Allah. Semua jawabannya benar. Nabi Muhammad disebut Nabi besar. Dengar kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad disebut Nabi besar bukan karena kekayaan. Karena andainya karena kekayaan, pasti ada dalam Al-Quran Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Bukan karena kegantengan. Karena kalau kegantengan pasti ada Nabi besar Yusuf alaihissalam. Bukan karena kecerdasan dan kepintaran. Kalau karena cerdas dan pintar, pasti ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Kenapa Musa itu bisa bicara dengan hewan, burung, pohon, semut? Bahkan dia bisa bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bicara langsung dengan Allah. Tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Yang ada dalam Al-Quran Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi besar Muhammad satu-satunya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu disebut Nabi besar karena akhlakmu yang sangat mulia. Jadi karena akhlak Nabi Muhammad disebut Nabi besar. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kehadiran Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi mulai dari ujung rambut sampai kaki kita, bangun tidur, mau makan, selesai makan, masuk WC, keluar WC, semua sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua petunjuknya sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan dalam satu hadis, taraktu fikum amraynikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan tersesat kalau kau pegang dua perkara. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu mau masuk surga? Yakin? Pasti? Bu, mau masuk surga? Tunggu muah. Ntar masuk bugis. Perempuan mau masuk surga gampang. Nggak susah masuk surga bagi wanita. Beda laki-laki, Bu, susah masuk surga. Iya. Hah? Enggak, susah laki-laki masuk surga. Kalau perempuan mah gampang. Kata Nabi, ada 3 kewajiban wanita, 3 saja. Pertama, menjaga salat 5 waktunya. Yang kedua, puasa Ramadan. Gak usah gak puasa sunnah, puasa Ramadan saja. Kemudian taatin suami. Tadakhul jannata bisalam, boleh masuk surga. Pintu mana saja boleh masuk surga. Laki-laki nggak bisa.
Ibu banyak hutang, laki-laki harus dituntut di akhirat. Ibu tidak sholat, meskipun suaminya ahli sholat, ahli tahajud, ahli sedekah, tidak pernah ngorok, tetap dia masuk neraka. Kenapa? Karena ibu tidak sholat. Ibu durhaka, suami akan ikut. Tapi kalau suami durhaka, tidak ada urusan dengan ibu. Maka laki-laki susah masuk surga. Perempuan gampang, 3 saja udah masuk surga. Dan kewajiban laki-laki banyak. Memberi nafkah perempuan, kewajiban laki-laki. Betul tidak? Cuci piring, kewajiban laki-laki. Memasak, kewajiban laki-laki. Cuci pakaian, kewajiban laki-laki. Wah itu, ibu-ibu di belakang bilang bagus baca nama Ustaz. Iya, kewajibannya laki-laki cuci piring, setrika baju, mencuci, ngepel, menyapu, semua kewajiban laki-laki. Jadi mulai besok ibu jangan memasak lagi. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Wah, bisa dipanggil terus nanti sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Kewajiban laki-laki memasak, cuci piring, ngepel, semua kewajiban laki-laki. Maka ibu itu nyaman. Kewajibannya cuma 3. 1, hafal bu. Sholat 5. 2, puasa Ramadan. 3, taatin suami, disuruh nyuci-nyuci, disuruh ngepel-ngepel, disuruh masak, wajib. Taatin suami. Jebakan rupanya. Jebakan Batman. Rupanya sama aja. Jebakan rupanya. Salatullah, Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu hadirin hadirat dimuliakan Allah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, kehadiran Rasulullah itu disebut cahaya. Tadi kita nyanyi itu luar biasa. Kita hadrah kalimatnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Tahu nggak artinya? Anta syamsun anta badrun, engkau matahari, engkau bulan. Anta nurun, kamu cahaya. Fawqa nuri, di atas cahaya. Artinya apa? Muhammad itu adalah nur yang diciptakan oleh Allah. Banyak yang bertanya, kenapa Muhammad disebut nur? Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, Nabi Muhammad disebut nur karena 3 cahaya. Yang pertama, nur Muhammad, cahaya Muhammad itu disebut nurun qabla kulli syai'. Sudah ada Nabi Muhammad sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ada yang bertanya siapa Nabi pertama, siapa bu? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Jawab. Nabi yang pertama Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Astagfirullah. Nabi yang pertama secara hakikat adalah Nabi Muhammad. Secara zahir Nabi Adam. Saat Nabi Adam diciptakan, menengadah kepalanya ke langit, rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Dia menghadap ke atas. Dia melihat tulisan di arasy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Bukankah saya manusia pertama yang engkau ciptakan? Apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, kamu juga Adam tidak kuciptakan. Langit bumi tidak kuciptakan, andaikan bukan karena engkau, andaikan bukan karena Muhammad. Lalu Nabi Adam mengatakan, berarti Muhammad sudah ada sebelum aku. Silakan engkau lihat di arasy, Nabi Muhammad sudah berdampingan dengan namaku, kata Allah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengatakan, bolehkah saya melihat wajahnya kekasihmu ya Allah?
Maka Allah katakan, hai Adam, kalau kau mau lihat wajahnya Muhammad, engkau harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja disuruh salawat sama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu caranya bersalawat. Maka diajarkan Nabi Adam, wahai Adam, kau salawat ikut saya. Maka Nabi Adam diijazahkan salawat, dan inilah salawat pertama di dunia sebelum salawat-salawat yang lain. Langsung Allah yang menuntun Nabi Adam. Salawatnya adalah marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat pertama di dunia, Allah yang langsung menuntun Nabi Adam alaihi salam. Lalu diajarkan Nabi Adam, kalau kamu mau lihat wajahnya Muhammad, kau baca ini salawat, kemudian kau tiupkan di kuku ibu jarimu. Kemudian engkau usapkan di matamu, engkau akan melihat wajah Nabi Muhammad di kuku ibu jarimu. Jadi HP 4G pertama di dunia kuku ibu jari Nabi Adam. Melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan salawat ini, Pak? Nabi dalam satu hadis yang sahih mengatakan, siapa yang membaca salawat ini, setiap muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah, dia usapkan di matanya. Nabi mengatakan ada dua keutamaan. Yang pertama, orang itu tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Tidak akan diambil nyawanya sebelum dibukakan pintu surga untuknya. Masya Allah. Saya punya guru Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Fasih, ketua Majelis Ulama masa itu di Kabupaten Baru, dan beliau pendiri Pondok Pesantren Darul Da'wah wal Irsyad Takalasi. Itu sudah sholat duhur, dia panggil semua santri-santrinya duduk. Kemudian santri-santri yang dekat disuruh pergi, bahkan bahasa Bugis, tuang, puang, ya kalau di istilah Bugis itu Andri Gurutta, puang Andri Gurutta, niga mati. Siapa yang mati? Kata Gurutta, wahai anakku, jangan banyak bertanya, kau gali lupa. Maka sang murid semua pergi gali itu, cepat selesai karena banyak sekali. Setelah dia gali, dia kembali menghadap sang guru, masih ada di atas sajadah wudhu. Kemudian dia katakan, puang, sudah digali lubangnya. Maka apa kata Anda Gurutta? Nah, saya sudah dipanggil oleh Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah digali kuburannya sebelum meninggal dunia. Hebat. Apakah dia tahu dirinya akan mati? Allahu a'lam. Akan tetapi janji Rasulullah sesuai dengan ijazah dari Gurutta Andri Gurutta ini, sang kiai dan ulama kita, siapa yang membaca marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia tiupkan di tangannya, diusapkan di matanya, setiap muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dijamin orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum dibukakan pintu surga. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang mengamalkan ini fi kulli lailatin, tiap malam. Tiap malam boleh dibaca sudah maghrib, boleh dibaca sudah isya, boleh dibaca setelah sholat tahajud, boleh dibaca sebelum masuk waktu subuh. Intinya setiap malam tidak pernah dia lupakan membaca salawat Nabi Adam. Dia Rasulullah berjanji, Rasulullah memberikan sebuah ucapan sangat luar biasa, orang itu tidak akan fakir sampai meninggal dunia. Masya Allah. Ini ilmu kekayaan. Bu, ngantuk semua kan? Seharusnya saya ngantuk Pak ini. Bu, ini salawat Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad itu nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, karena Nabi Muhammad nurun fil bashari, dia adalah cahaya di alam nyata di dunia ini. Nabi
hadir mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi rakyat yang baik. Udah diajarkan Nabi. Bu, Nabi ngajarin kasirun min ahli nar an-nisa. Banyak dari penduduk neraka itu adalah wanita. Kenapa? Kata Nabi, min lisanihi, karena lidahnya, karena lisannya. Kenapa? Lisan perempuan itu suka komat kamit. Ada di sini suka marahin suaminya? Tidak ada yang mengaku. Saya lihat muka-mukanya semua sering marah-marahin suami. Betul Pak? Tidak usah ngomong Bu, bapak-bapak bilang betul. Dia yang merasakan. Ah, Masya Allah. Bo, wanita banyak masuk neraka kata Nabi bilisanihi, karena lisannya. Kenapa? Wanita itu suka gosip. Sibuk. Suka gosip. Saya tadi masuk Pak, saya agak lambat tadi. Pas saya masuk dari depan tuh kan perempuan-perempuan sudah pada duduk. Saya lewat di sini tengah-tengah, langsung masuk ke sini. Aku sudah dengar tuh gosip. Apa dia bilang? Coba lihat itu. Kenapa? Dia itu stas. Kenapa? Tinggi songkoknya. Aku dengar. Ustaz gosip, saya belum ceramah Pak. Saya baru masuk sudah digosip di sini. Kenapa? Karena wanita memang sukanya ngomel, ngoceh, ngomel, gosip. Kamu tahu kemana nih? Itu neneknya perempuan namanya Hawa. Neneknya laki-laki Adam. Kalau disebut nama Hawa terbuka mulut. Coba semuanya. Hawa 1, 2, 3. Terbuka mulut. Makanya perempuan itu wah itu perempuan itu. Kalau laki-laki tertutup mulutnya. Adam. Tertutup. Makanya laki-laki itu selalu tutup mulut, cuma terbuka matanya. Itulah sebabnya banyak laki-laki kalau istilah orang Bugis mata-mata, kata mata-mata, teme-teme. Kenapa? Karena terbuka di matanya, tertutup mulutnya. Kalau perempuan tutup di matanya masih menenangmu mulutnya. Dari mana lagi Bapak? Kenapa? Ada lagi kabar kuda Pak, kok bonceng janda lagi tadi. Sudah tertutup matanya mau tidur masih kuman kami dia punya mulut Pak. Itulah perempuan. Makanya kita laki-laki ngerti aja kalau istri lagi ngomel, jangan kita ikut-ikutan. Ya, karena kenapa? Memang neneknya perempuan namanya Hawa. Halo. Bu. Nabi sudah ngajarin. Saya baca di media Pak. Memang kita ini miris, terutama Indonesia Timur kan. Indonesia Timur ini termasuk Sulawesi dan Kalimantan. Itu dalam data pengadilan agama tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan. Iya kan? Apa penyebabnya? Rata-rata penyebabnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah harta, bukan masalah mertua, bukan pernikahan dini. Tapi penyebab perceraian terbesar adalah HP. Apa Bu? HP. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Tuh lihat di belakang tuh main HP semua. Betul tidak? Lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Dengan ceramah main HP. Nonton TV pencet HP, memasak pencet HP, bangun tidur pencet HP, mau tidur pencet HP, masuk WC mau berak HP juga. Itu iya.
Kebakaran di Makassar dia tahu semua. Kenapa lihat di HP? Tabrakan orang di Malaysia dia tahu semua. Syahrul Yassin Limpo ditangkap KPK tahu semua. Kenapa lihat di HP? Suaminya menceret dia tidak tahu. Kenapa? Karena HP-nya nak pencet, tidak pernah nak pencet suaminya. Kenapa ketawa bu? Betul toh? Makanya kalau sama-sama bagi suami itu HP suami, pencet-pencet suami, pencet kepalanya, pencet perutnya, pencet di bawah perut, pencet semuanya. Itu. Oh, cuma sekedar dipegang. Ngurus bisnis, ya kan? Ngurus bisnis. Itu kan terima uang bisnis. Suami ngurus bisnis, makanya wajar pencet HP. Kamu tangan buat bapak. Bu, tengok kata Nabi. Apa kata Nabi? Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Coba pintar Nabi. Apabila suamimu masuk ke dalam kamar, faruddu ilai, kau bersegera ikut ke dalam kamar. Itu ajaran Nabi. Ibu begitu. Ini dah suami sudah masuk kamar, masih tinggal di depan TV nonton film Indosiar. Sudah menangis, ketawa lagi, menangis, ketawa lagi. Jam berapa masuk kamar? Jam 12 malam. Suaminya enggak. Pas dia masuk kamar, apa kata suaminya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati bapak? Ini mati dibawa baru kau masuk. Dari tadi mati. Makanya Nabi suruh cepatlah kau masuk kalau sudah masuk suamimu. Nabi itu kata-katanya kadang sederhana. Kalau kita ingin menelusuri manfaatnya sih apa, tapi ternyata manfaatnya sangat besar. Kenapa? Karena ini adalah penyakit besar bagi kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu nurun fil basyari, dia adalah cahaya di alam yang nyata. Nabi sudah ajarin semua tata cara bagaimana kita bisa selamat. Kalau Nabi yang bilang percaya saja. Betul tidak? Iya, beda kalau caleg yang bilang. Kalau caleg yang bilang boleh benar, boleh tidak. Betul tidak? Ya, tapi kalau caleg ditarakan tidak ada begitu. Semua sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tiga atau yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun fil baqa, nurun fil baqa. Dia adalah cahaya dalam kehidupan yang abadi. Di mana? Di akhirat nanti. Orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang memperingati Maulid Nabi karena bangga dan cinta Nabi, dia akan mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Athaillah, siapa yang mempertanyakan kenapa kita maulid, kenapa kita maulid, kenapa kita maulid, berarti orang itu sama halnya dia mempertanyakan kenapa kita berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mempertanyakan kenapa kita bahagia atas lahirnya Nabi, maka sungguh dia tidak ada tempat dalam surga. Kenapa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena saya melihat lututnya sudah bergantian berdiri, kiri kanan kiri kanan. Mungkin sudah capek dulu dan saya juga agak kecapean. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah dan Bapak Ibu semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya sampaikan Bapak Ibu sebagai penutup, ketika kita meninggal dunia nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, maka datanglah malaikat kepada kita yang disebut dengan malaikat Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, man nabiyuka. Kita akan ditanya dan tidak ada yang lolos dari pertanyaan itu. Akan tetapi ada orang yang mendapatkan kelas VIP dalam kuburnya. Siapa mereka? Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika nanti diperiksa oleh malaikat,
maka Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan datang. Dia katakan kepada malaikat Munkar wa Nakir, wahai malaikat Allah, jangan engkau siksa ahli kubur ini dan jangan engkau banyak bertanya kepadanya, karena saya yang menjadi jaminan baginya. Dia banyak bersalawat kepadaku. Itulah yang disebut dengan syafaat. Saya berikan satu contoh. Kalau kita mau masuk di rumahnya Pak Gubernur, tiba-tiba langsung kita masuk, datang polisi Pamong Praja, mau apa kau di sini? Tapi karena ada Pak Gubernur langsung keluar, jangan kau ganggu dia, karena saya jadi jaminan untuk dia. Langsung kita dilepas. Kenapa? Gubernur jadi jaminan. Di dalam kubur Nabi Muhammad jadi jaminan, maka kita akan selamat di dalam kubur. Sampai-sampai dikatakan oleh malaikat, Num kanomul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Jadi orang-orang yang banyak berselawat, dia akan tidur seperti pengantin baru di alam kuburnya, disebabkan karena syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.